Selamat siang, hari ini saya akan membahas tryout UNBK Fisika tanggal 19 Maret 2020. Kita akan mulai dari nomor pertama. Nomor 1, Naila mengukur panjang benda A dan B menggunakan jangka sorong dan hasil pengukurannya ditunjukkan di gambar berikut. Selisih panjang benda A dan B yang ditanya. Kita lihat panjang benda A adalah 4,29 cm dan panjang benda B adalah 5,66 cm, sehingga selisih panjangnya 5,66 dikurangin 4,29 yaitu 1,37 cm. Kita harus memperhatikan angka penting di sini karena hasil pengukurannya ada 3 angka penting, maka selisih panjangnya pun adalah 3 angka penting. Nomor 2, sebuah partikel mula-mula berada di titik A 0,0, kemudian bergerak menuju titik B 3,4 selama 2 second, kemudian bergerak lagi selama 3 second ke titik C 12,5. Yang ditanya adalah besar perpindahan gerak partikel tersebut. Kita mulai dari titik A. Kalau perpindahan itu adalah besaran vektor, jadi kita tidak perlu memperhatikan lintasan yang ditempuh. Kita hanya melihat posisi awal titik A dan posisi akhir yaitu titik C di 12,5. Sehingga perpindahan adalah jarak terpendek dari A ke C, yaitu akar 12 kuadrat tambah min 5 kuadrat, dan hasilnya adalah 13 meter. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 3, sebuah benda bergerak lurus memenuhi grafik V terhadap T di bawah. Berdasarkan data grafik, kita mau cari perbandingan jarak yang ditempuh saat benda bergerak dengan percepatan tetap dan kecepatan tetap. Benda bergerak dengan percepatan tetap ada di T sama dengan 60 sampai T sama dengan 80 second. Jadi di situ kita cari luas di bawah kurva, yaitu luas trapesium 10 tambah 30 per 2 dikali tingginya adalah 20 dan hasilnya adalah 400 meter. Pada saat dia bergerak dengan kecepatan tetap itu ada di T 0 sampai 60 second. Dan di sini kita cari luas persegi panjangnya yaitu 60 kali 10 600 meter, sehingga perbandingan jaraknya adalah 400 per 600 yaitu 2/3. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 4, sebuah bola golf dipukul dengan sudut elevasi tertentu memenuhi persamaan gerak parabola V sama dengan 6I plus 8 min 10 TJ dengan V dalam satuan meter per second dan T dalam second. Ya, dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa pilihan yang A, kecepatan benda di titik tertinggi sama dengan 0, ini tentu saja tidak, karena kalau dia memenuhi persamaan gerak parabola, maka di titik tertinggi masih ada komponen kecepatan horizontal, jadi tidak sama dengan 0. Jadi pernyataan A salah. Pernyataan B, kecepatan awal bola adalah 14 meter per second. Kecepatan awal bola adalah kecepatan ketika T-nya sama dengan 0. Jadi V 0 yaitu 6I plus 8 min 10 kali 0 J. Sehingga kecepatannya adalah 6I plus 8J. Kalau kita mau cari besar kecepatannya, akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat 10 meter per second, sehingga pernyataan B juga salah. Pernyataan C, waktu bola mencapai titik tertinggi. Untuk ini kita perlu ingat bahwa di titik tertinggi kecepatan komponen kecepatan vertikal adalah 0, sehingga kita punya 8 min 10 T sama dengan 0, sehingga T-nya 0,8 second. Ini adalah waktu yang diperlukan oleh bola untuk mencapai titik tertinggi, sehingga pernyataan C juga salah. Pernyataan yang D, ketinggian bola pada saat T 1 detik adalah 9 meter. Kita mau cari ketinggian, sehingga kita harus punya persamaan posisi. Persamaan posisi adalah integral V dt. Ya, sehingga kita punya persamaan 6TI plus 8T min 5T kuadrat J, dan ketika T 1 detik maka posisinya adalah 6I plus 3J. Ini menunjukkan posisi horizontal, ini posisi vertikal atau ketinggian, sehingga ketinggian pada saat 1 detik seharusnya adalah 3 meter. Jadi pernyataan D juga salah. Pernyataan E, persamaan posisi bola di titik tertinggi. Kita punya R
yang tadi sudah kita integralkan, 6TI plus 8T min 5T kuadrat J, dan titik tertinggi dicapai ketika T sama dengan 0,8 second. Sehingga posisi di titik tertinggi kita tinggal masukkan T 0,8 second ke dalam persamaan posisi. Dan hasilnya adalah 4,8I plus 3,2 J. Ya, jadi pernyataan E ini benar karena sesuai. Nomor 5 ada gambar eksperimen gaya sentripetal. Jari-jari lingkaran diubah dari R menjadi 3/4R. Kecepatan putarnya dijaga tetap. Kita mau cari T-nya menjadi berapa kali semula. Kita tahu bahwa di sini yang berfungsi sebagai gaya sentripetal adalah gaya tegangan tali. Sehingga kita bisa bandingkan gaya tegangan tali semula dan gaya tegangan tali ketika jari-jari lintasan sudah diubah. Kita pakai persamaan T sama dengan M omega kuadrat R. M dan omega kita bisa coret sehingga kita dapat T2 sama dengan 3/4T. Jawabannya adalah yang B. Nomor 6, lift barang di pusat perbelanjaan hanya mampu mengangkut beban maksimum 208 kg dengan percepatan awal 0,4 meter per second kuadrat. Nah, ini artinya ketika kita punya lift barang, tegangan tali maksimum yang dapat menahan lift itu maksimal hanya sebesar 208 kg dikali percepatan gravitasi 2080 Newton. Dan lift ini mau dipakai memindahkan barang dari lantai dasar ke lantai 4, artinya dia naik dengan percepatan 0,4 meter per second kuadrat. Sehingga kita punya di sini resultan gaya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah T max ini dikurangin gaya berat lift beserta isinya. T max dikurangin W sama dengan M kali A. Kita mau cari massa barang yang bisa dibawa di dalam lift ini. Jadi 2080 dikurangin M kali G sama dengan M kali A. 2080 sama dengan M kali 0,4 tambah 10. Jadi massa barang yang bisa dibawa adalah 200 kg. Sedangkan di sini kita lihat ada Pak OB yang massanya 62 kg dan dia membawa barang 20 kg, kereta barang 20 kg di dalam lift tersebut, sehingga massa barang yang bisa diangkut hanya 118 kg. Dari tabel ini kita bisa cari yang mana yang akan menghasilkan massa 118 kg. Dan kalau kita lihat jawabannya adalah yang B, yaitu kotak 1, kotak 2, dan kotak 4. Jika dijumlah massanya adalah 118 kg. Nomor 7, massa planet X 2 kali massa planet Y, sedangkan jari-jari planet X setengah kali jari-jari planet Y. Kita mau cari perbandingan percepatan gravitasi di permukaan planet X dan Y, yaitu Gx per Gy. Kita pakai persamaan Gm per R kuadrat. Kita masukkan Gmx per Rx kuadrat per Gmy per Ry kuadrat, atau Mx per My kali Ry per Rx kuadrat, sehingga kita memperoleh hasil Gx per Gy sama dengan 8:1, yaitu pilihan yang E. Nomor 8, sebuah bola bermassa 100 gram jatuh bebas dari ketinggian tertentu di atas tanah. Jatuh bebas artinya tidak ada kecepatan awal. Tabel di bawah merekam ketinggian H, energi kinetik EK, dan energi potensial EP bola pada saat tertentu dalam peristiwa tersebut. Kita mau menentukan tinggi bola pada baris nomor 1, energi kinetik bola pada baris nomor 2, dan energi potensial pada baris nomor 3. Yang pertama, untuk energi kinetik dan energi potensial ini kalau kita jumlahkan ini sama dengan energi mekanik, dan energi mekanik di mana-mana tempat akan sama besarnya. Untuk yang pertama, energi potensial 15 Joule, maka M kali G kali H sama dengan 15 Joule, maka H sama dengan 15 meter. Untuk yang kedua, kita mau menentukan energi kinetik
maka kita mencari energi potensial karena sudah diberikan tinggi, EP itu sama dengan M kali G kali H, maka EP-nya adalah 10 Joule. Sehingga EK-nya sama dengan total energi mekanik, yaitu 0 tambah 15 dikurangin 10, hasilnya adalah 5 Joule. Untuk nomor 3, karena ketinggiannya sudah diberikan 2 meter, maka untuk mencari energi potensial kita tinggal kalikan M kali G kali H, yaitu 2 Joule. Nomor 9, sebuah balok ditarik oleh gaya F sehingga bergerak sejauh S seperti diperlihatkan pada 4 gambar di bawah ini. Kita mau cari gambar-gambar yang besar usahanya sama. Jawabannya adalah yang E, 3 dan 4. Yang pertama ini W sama dengan F kali S, 10 kali 2 yaitu 20 Joule. Gambar kedua, W sama dengan F cos 53 kali perpindahannya itu 10, besar usahanya adalah 12 Joule. Gambar ketiga, W-nya sama dengan F cos theta kali S, jadi gaya yang searah perpindahannya adalah F cos theta, 10 kali cos 60 derajat dikalikan dengan 2 meter, besarnya adalah 10 Joule. Dan yang keempat, W sama dengan F kali S, 2 Newton dikalikan dengan 5 meter, 10 Joule. Maka usaha nomor 3 dan nomor 4 besarnya sama. Nomor 10, sebuah mobil dengan massa total 1000 kg dipacu dari keadaan diam di jalan lurus dan panjang dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Setelah bergerak 10 second, mobil tiba-tiba direm dan berhenti setelah menempuh jarak 100 meter sejak pengereman. Kita mau cari besar usaha oleh gaya rem. Kalau dari keadaan yang awal yang sama, diinginkan mobil berhenti pada jarak 200 meter sejak pengereman. Kita pakai persamaan W sama dengan F kali S. F-nya adalah M kali A, massa mobil 1000 kg, A-nya 2 meter per second kuadrat dikalikan dengan jaraknya 100 meter. Maka usaha oleh gaya rem adalah 200.000 Joule atau sama dengan 200 kJ. Jadi usaha oleh gaya rem ini akan sama ketika dia menempuh jarak 100 meter ataupun 200 meter sejak pengereman. Nomor 11, ada tumbukan 2 kereta. Kereta pertama bergerak dengan kelajuan 10 meter per second ke arah kanan, sedangkan kereta kedua diam. Dan setelah tumbukan, kedua benda bersatu bergerak dengan kelajuan 6 meter per second ke arah kanan. Kita di sini menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. Ini tumbukannya jenisnya tidak penting sama sekali. Setelah tumbukan, kedua benda bersatu dan bergerak sama-sama dengan kelajuan yang sama, yaitu V aksen. Dan kita masukkan M1 adalah 4200, V1 adalah 10 meter per second, V2 adalah 0 karena benda kedua mula-mula diam. Di sini M1 tambah M2, M2 adalah M besar, dikalikan V aksen adalah 6 meter per second. Sehingga kita nanti dapat harga M besar 2800 kg. Pilihannya adalah yang A. Nomor 12, roda bermassa 2 kg berjari-jari 40 cm diputar dari keadaan diam oleh gaya 4 Newton yang selalu tegak lurus terhadap jari-jari roda. Jadi di sini ada roda, dia diputar dengan gaya 4 Newton, jari-jarinya adalah 40 cm, massanya 2 kg. Momen inersia roda I sama dengan mr kuadrat, kita bisa hitung momen inersianya adalah 0,32 kg meter kuadrat. Kita mau cari besar percepatan sudut roda menggunakan persamaan sigma tau sama dengan I kali alfa. Dalam hal ini yang menyebabkan torsi hanyalah gaya yang 4 Newton ini. Jadi F kali D, di mana D-nya adalah jari-jari. Ini jarak tegak lurus dari garis kerja gaya ke titik pusat rotasi. D-nya dalam hal ini adalah jari-jari roda 0,4 meter. Sehingga kita dapat alfanya 5 radian per second kuadrat. Pilihannya adalah yang D. Nomor 13, cincin berjari-jari R besar dan R kecil menggelinding pada bidang miring. Diketahui R besar 3 kali R kecil. Jika jarak tempuh kedua cincin sama, maka perbandingan banyaknya putaran cincin R besar dan R kecil saat menggelinding.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa banyaknya putaran yang dilakukan oleh masing-masing cincin adalah jarak tempuh dibagi kelilingnya. Maka kalau kita mau bandingkan banyak putaran cincin R besar dan cincin R kecil, kita bisa bandingkan jarak tempuh per keliling cincin R besar dibagi dengan jarak tempuh dibagi dengan keliling R kecil. S adalah jarak tempuh dan diberitahu di sini jarak tempuh kedua cincin sama. Maka kita bisa coret S sehingga banyak putaran yang dilakukan oleh cincin R besar dibanding cincin R kecil adalah 2pi kali R kecil dibagi dengan 2pi kali R besar. R besar adalah 3 kali R kecil sehingga perbandingan banyak putarannya adalah 1:3, yaitu pilihannya yang A. Nomor 14, kita punya susunan pegas identik P, Q, R, dan S diberi beban yang sama dan kita mau menentukan hubungan antara berat beban F dan pertambahan panjang pegas. Grafik yang tepat yang mana? Kita cari dulu konstanta pegas masing-masing. Kita misalkan konstanta pegas P adalah K. Semua pegas identik. Sehingga kalau cari K yang Q ini karena disusun paralel, K-nya adalah 2K. Sedangkan ini disusun seri, maka 1/KR sama dengan 1/K tambah 1/K sehingga K untuk susunan pegas R adalah K/2. Untuk susunan pegas S, 2 pegas di paralel dan diserikan dengan 1 pegas yang lain. Maka 1/KS adalah 1/2K tambah 1/K sehingga K untuk S adalah 2K/3. Kalau kita mau menggambarkan hubungan antara berat beban F dan panjang pegas delta L, maka pegas R memiliki konstanta pegas yang paling kecil. Jadi gradiennya paling kecil. Konstanta yang S selanjutnya yang paling besar adalah konstanta Q 2K. Maka grafik yang tepat adalah yang B. Nomor 15, 3 batang tipis disusun seperti pada gambar, yaitu benda 1, benda 2, dan benda 3 di sini. Z1, Z2, Z3 menyatakan titik berat masing-masing batang. Kita mau cari koordinat titik berat sistem 3 batang di atas terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X berarti yang dicari sebetulnya hanya yang Y-nya saja. Ya, jadi kita bikin tabel, ada 3 benda yaitu 1, 2, 3. Panjang benda 1 adalah 4 cm. Panjang benda 2 adalah 6 cm dan panjang benda 3 adalah juga 6 cm. Ordinat titik berat benda 1 adalah 5. Ordinat titik berat benda 2 adalah 3 dan ordinat titik berat benda 3 adalah juga 3. Sehingga kita bisa cari LY 4 kali 5, 6 kali 3 dan 6 kali 3. Maka LY adalah 56 sehingga Y bisa dinyatakan dalam sigma LY per sigma L. Besarnya adalah 3,5. Nomor 16, Nina yang bermasa 20 kg, anak berusia 6 tahun berada di atas perahu karet di kolam renang dengan 2/5 bagian perahu tercelup ke dalam air. Jadi posisinya seperti ini, ada perahu dan di dalamnya ada Nina. Masa perahunya adalah 2 kg dan masa Nina adalah 20 kg. Karena perahu ini terapung, maka berlaku persamaan FA sama dengan W. FA adalah roza cair kali G kali volume benda tercelup dan W adalah M kali G. G kita bisa coret. Roza cair adalah massa jenis air kolam yaitu 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. VBT-nya volume benda tercelupnya adalah 2/5 VB dan massa total perahu karet dan Nina adalah 22 kg. Di sini kita bisa mendapatkan harga VB volume benda yaitu 0,055 meter kubik. Keadaan kedua adalah ketika Dava dan Haikal ikut masuk ke dalam perahu. Dava dan Haikal ikut masuk ke dalam perahu sehingga sekarang air kolam naik
tepat di tepi atas perahu. Jadi sekarang seluruh bagian perahu tercelup di dalam air. VB yang tercelup di dalam air. Tapi keadaannya masih terapung, sehingga tetap berlaku FA sama dengan W. FA adalah rozat cair kali G kali volume benda tercelup, namun sekarang volume benda tercelupnya adalah seluruh bagian volume benda. Ini W-nya adalah massa mula-mula perahu tambah massa Nina ditambah massa Dava dan Haikal. Dikalikan G, G-nya bisa kita coret. Kita masukkan rozat cair 1000, volume bendanya 0,055, massa mula-mula adalah 22 kg. Jadi dari sini kita bisa memperoleh massa Dava tambah massa Haikal haruslah 33 kg. Dan di pilihan, kita lihat di pilihan B yang menghasilkan total massa 33 kg, 17 kg tambah 16 kg. Nomor 17, ada bejana berisi air penuh, diberi 3 lubang kecil, posisi 1, posisi 2, posisi 3, dan dengan ketinggian tertentu dari atas tanah. Ketinggian permukaan air dari dasar selalu sama dengan 100 cm, dan kita mau cari perbandingan kecepatan air yang keluar dari lubang 1, 2, dan 3. Kalau kita memiliki sebuah bejana berisi air dan ada lubang, kita bisa menentukan V di sini dengan menggunakan persamaan akar 2GH, di mana H-nya adalah ketinggian dari permukaan cairan ke lubang. Jadi di sini kita akan pakai persamaan ini untuk menentukan perbandingan kecepatan air yang keluar dari lubang 1, 2, dan 3, yaitu akar 2 kali G kali H-nya yang ke 1 itu 20 cm, 0,2 meter. Untuk yang kedua H-nya 0,5 yaitu 50 cm. Yang ketiga H-nya dari permukaan sampai ke lubang yaitu 80 cm, 0,8 meter. Sehingga kita dapatkan akar 4 banding akar 10 banding akar 16 yaitu 2 banding akar 10 banding 4, yang E pilihannya. Untuk nomor 18, ada pegas diberi beban 1 kg, ditarik kemudian dilepaskan sehingga bergetar harmonis. Kita memiliki konstanta pegasnya 100 Newton per meter, dan jarak O ke A adalah 4 cm. Kita mau menentukan grafik hubungan simpangan terhadap waktu. Di sini OA adalah amplitudo yaitu 4 cm. OA adalah amplitudo karena ketika kita tarik dia sejauh 4 cm dan dia bergetar, simpangannya tidak mungkin melebihi 4 cm, maka itu adalah amplitudo, jarak terjauh dari kesetimbangan. Dan omega adalah akar K per M, sehingga kita bisa peroleh omega yaitu 10 radian per second, sehingga kita bisa memperoleh harga periode karena omega adalah 2 pi per T. Periode getaran adalah 0,2 pi second. Periode adalah waktu untuk melakukan satu getaran penuh, sehingga untuk memperoleh grafik hubungan simpangan dan waktu getar kita bisa peroleh seperti ini. Satu getaran penuh adalah 0,2 pi dan amplitudonya adalah 4 cm. Pilihannya yang B. Nomor 19, balok es bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bermassa 340 gram bersuhu 20 derajat Celcius, ditempatkan dalam bejana yang tidak menyerap ataupun melepas kalor. Kita gambarkan seperti ini. Ada air 340 gram 20 derajat Celcius, kemudian es 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana sehingga terjadi pertukaran kalor dan terjadi keseimbangan termal pada suhu 5 derajat Celcius. Kita gambarkan pada diagram berikutnya, yaitu es akan melebur menjadi air 0 derajat Celcius, sedangkan air 20 derajat Celcius akan turun suhunya sampai 5 derajat Celcius, dan es yang melebur tersebut akan naik suhunya sampai 5 derajat Celcius. Di sini kita akan menggunakan asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas adalah air.
20 derajat Celcius, Q3. Yang menerima adalah es yang melebur dan es yang sudah menjadi air dan naik suhunya sampai 5 derajat Celcius. Jadi di sini ada Q3 M C air kali delta T, masanya 340, C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius. Delta T-nya adalah 20 dikurangin 5, 15. Q1 adalah M massa es dikalikan kalori lebur es, yaitu 80 kalori per gram. Q2 adalah massa es, tapi C-nya di sini C air karena es sudah melebur menjadi air. Dikalikan delta T yaitu 5 dikurangin 0. Kita peroleh dari hasil perhitungan massa es adalah 60 gram. Nomor 20, pada saat es sedang mencair ada besaran-besaran yang berubah dan ada yang tetap. Di antara besaran-besaran di bawah ini, yang mana yang tidak berubah? Ketika es sedang mencair itu massa tetap, tetapi volumenya berubah. Sehingga massa jenis pasti berubah karena volume berubah. Tetapi di dalam perubahan wujud, suhu adalah tetap. Sehingga jawaban yang besaran yang tidak berubah adalah massa dan suhu, sedangkan volume dan massa jenis itu berubah. Sekian pembahasan tryout UNBK Fisika. Semoga pembahasan ini berguna.